kini menyaksikan siaran berita terkini dari Lapor News. Memberikan berita terkini serta menerima konsultasi dan pendampingan hukum. Dapatkan informasi terpercaya dan pendampingan hukum yang tepat hanya di Lapor News. Lapor News, Pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, terus berlanjut dengan fokus pada penyelesaian infrastruktur dasar. Proyek pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan ini merupakan bagian dari rencana strategis pemerintah untuk mengurangi beban Jakarta dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Sejak dicanangkan pada tahun 2019, proyek IKN direncanakan sebagai kota modern dengan konsep berkelanjutan. Pembangunan difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan utama, instalasi listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi. Hingga September 2024, pembangunan jalan utama sudah mencapai lebih dari 60% penyelesaian, sementara jaringan air bersih dan instalasi listrik telah mulai beroperasi untuk tahap awal. Rancangan Tata Kota IKN memprioritaskan pengembangan wilayah hijau, dengan target 70% dari keseluruhan area ibu kota akan difungsikan sebagai ruang terbuka hijau dan kawasan konservasi. Pemerintah juga menetapkan standar bangunan rendah emisi untuk semua gedung yang akan dibangun, termasuk gedung-gedung pemerintahan, perumahan, dan fasilitas publik. Hal ini dilakukan untuk mendukung agenda pembangunan yang ramah lingkungan dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Pembangunan Gedung Istana Negara sebagai salah satu infrastruktur utama ibu kota baru juga telah mencapai fase konstruksi. Gedung ini diproyeksikan akan selesai pada akhir 2025 dan akan menjadi pusat aktivitas kepresidenan setelah perpindahan ibu kota terlaksana secara penuh. Selain Istana Negara, beberapa gedung kementerian dan lembaga negara juga mulai dibangun dengan desain yang mengadopsi teknologi hemat energi. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan tahap awal IKN yang mencapai Rp466 triliun, di mana sebagian besar anggaran ini digunakan untuk membangun infrastruktur dasar dan fasilitas publik. Sumber pendanaan proyek berasal dari anggaran negara, serta dukungan dari investasi swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Hingga saat ini, pemerintah telah menjalin kerjasama dengan beberapa negara dan lembaga internasional yang bersedia untuk turut mendanai pembangunan fasilitas-fasilitas di IKN. Di samping itu, IKN juga dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, diharapkan mampu menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Kalimantan Timur. Seiring dengan perpindahan ibu kota, berbagai sektor seperti konstruksi, jasa, teknologi, dan pariwisata diharapkan mengalami pertumbuhan pesat. Dengan adanya infrastruktur dan fasilitas modern, IKN diharapkan bisa menjadi pusat pemerintahan yang efisien dan mendukung pembangunan ekonomi di luar Pulau Jawa. Namun, proyek ini tidak terlepas dari tantangan. Sejumlah kritikan muncul terkait dengan dampak lingkungan dari proyek pembangunan besar ini, terutama karena Kalimantan dikenal sebagai salah satu wilayah dengan hutan tropis yang luas. Beberapa kelompok lingkungan telah menyuarakan keprihatinan mereka terkait potensi kerusakan hutan dan hilangnya habitat satwa liar yang dilindungi di wilayah tersebut. Pemerintah berjanji untuk meminimalkan dampak lingkungan dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang telah disiapkan dalam rencana induk pembangunan IKN. Selain itu, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang cukup untuk mendukung operasional kota baru ini. Berbagai program pelatihan dan pendidikan telah mulai digulirkan untuk masyarakat setempat guna mempersiapkan mereka dalam menghadapi perubahan ekonomi dan sosial yang akan terjadi akibat perpindahan ibu kota. Pada sisi sosial, proyek pemindahan ibu kota juga berdampak pada masyarakat lokal. Beberapa komunitas lokal terpaksa dipindahkan akibat proyek ini, meskipun pemerintah telah menyiapkan program relokasi dan kompensasi bagi masyarakat terdampak. Proses konsultasi dengan masyarakat setempat dilakukan untuk memastikan bahwa perpindahan ini dapat berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan target penyelesaian infrastruktur dasar pada tahun 2025, pemerintah optimistis bahwa IKN akan siap menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia. Pembangunan ini diharapkan dapat mengurangi beban Jakarta yang selama ini menanggung beban sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Selain itu,
Perpindahan ibu kota juga diharapkan dapat meningkatkan distribusi pembangunan yang lebih merata ke wilayah-wilayah lain di Indonesia, khususnya di Kalimantan dan wilayah timur Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan proyek ini dan memastikan bahwa target yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai jadwal. Meski masih menghadapi tantangan besar, optimisme tetap ada bahwa ibu kota Nusantara akan menjadi simbol baru Indonesia sebagai negara yang maju dan berkelanjutan. Ikuti kami di sosmed TikTok, YouTube, Snack Video, dan lain-lain. Diterbitkan perusahaan media pers Hadir sejak 2018. Dijual cepat. Rumah luas dan nyaman di Tasikmalaya, Jawa Barat. Luas bangunan, 210 meter persegi. Harga penawaran, hanya 110 juta rupiah. Apakah Anda sedang mencari rumah nyaman dengan harga terjangkau? Ini adalah kesempatan emas bagi Anda. Rumah luas yang terletak di Tasikmalaya, Jawa Barat ini sangat cocok untuk hunian keluarga maupun investasi properti masa depan. Keunggulan lokasi. Lokasi strategis, memudahkan akses ke berbagai fasilitas umum. Fasilitas pendidikan, hanya beberapa menit dari pesantren Suryalaya. Akses transportasi, dekat dengan jalur angkutan umum. Lingkungan asri, berada di kawasan yang tenang dan jauh dari keramaian, namun tetap strategis. Mengapa memilih rumah ini? Harga terjangkau, hanya 110 juta rupiah untuk rumah seluas 210 meter persegi. Kesempatan yang jarang ditemukan. Potensi investasi tinggi, dengan lokasi yang berkembang pesat, nilai properti di kawasan ini terus meningkat. Lingkungan nyaman, aman dan nyaman untuk keluarga, dengan lingkungan yang ramah dan sejuk. Kelengkapan fasilitas, rumah sudah siap huni, tidak perlu renovasi besar. Ini adalah pilihan yang tepat bagi Anda yang mencari hunian ideal di Tasikmalaya, atau peluang investasi properti dengan nilai terbaik. Jangan tunda lagi. Hubungi kami sekarang juga untuk informasi lebih lanjut dan jadwalkan kunjungan Anda ke rumah ini. Hubungi 085341102812. Jual kolbak tahun 78. Kolbak tahun 78, legenda yang tak terlupakan. Nikmati sensasi klasik dengan kolbak tahun 1978, kendaraan antik yang tetap tangguh di jalan. Harga mulai 25 juta rupiah. Kondisi prima, cocok untuk pecinta otomotif klasik. Jangan lewatkan kesempatan untuk memiliki sejarah dalam genggaman. Odong-odong edisi terbatas, hiburan istimewa untuk keluarga. Bawa kesenangan ke setiap sudut kota dengan odong-odong edisi terbatas. Dengan desain eksklusif dan fitur hiburan yang canggih, cocok untuk usaha atau keluarga. Harga mulai 23 juta rupiah. Kualitas terjamin, hiburan aman dan seru untuk anak-anak. Saksikan terus Lapor News untuk berita-berita menarik lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Kami juga menyediakan layanan bantuan pendampingan hukum untuk Anda. Kelanjutannya di media cyber Lapor News dengan mengetuknya di Google. Jangan lupa di subscribe, like dan share-nya ya. Terima kasih atas keringanan tangannya. Terima kasih sudah menonton.